kan ini terdeteksi di urin dan feses. Bisa berpotensi menularkan lewat fecal, tapi sampai saat ini dan penularan aerosol melalui ibu ke janin tidak ada bukti dan saat ini tidak bukti ya. Kalau reproduksi number tadi sudah saya bahas, yang sangat risiko satu kedua kerja kesehatan ketika ada anggota keluarga. Di sini pada saat isolasi mandiri perhatikan kalau seseorang isolasi mandiri bisa. Ini perjalanan menurut waktu tadi akhirnya ditutup, keluar. Menurut umur ini populasi yang rentan adalah umur lebih 30 sampai 79 tahun. Umur yang dia aktif. Di sini menunjukkan orang yang banyak aktif mati. Sampai 1 tahun, sampai 10 tahun. Di Indonesia, saya rasa laporan yang secara lengkap ini kalau kita masih bisa. Maaf interupsi, Dokter Jalal, waktu kurang 3 menit, Dok. Siap. Ya, komplikasinya adalah septic shock, ARDS, dan lain-lain. Nah, langkah-langkah investigasi KLB ini minta tambahan 5 menit ya. Basic KLB ini dasarnya adalah Permenkes dan Undang-Undang Wabah. Ya. Jadi tujuan wabah ini untuk mencerjai secara sumber, jadi kita mengetahui indikasinya di mana, menanggulangi, mengeliminasi, mencegah jangan sampai KLB lagi. Kita tahu bahwa penyakit flu Wuhan ini sudah menular manusia ke manusia, sehingga ini mungkin akan terjadi potensi KLB. Jadi saat ini sudah segera disiapkan tim yang akan siap. Bagaimana dalam langkah-langkah mengikuti KLB kita harus lakukan kesiapan. Sebenarnya sebelum tanggal 2 Maret Pak Presiden menyampaikan ada KLB, sebenarnya sudah terjadi potensi wabah sejak akhir Desember. Dari Desember itu sudah potensi wabah, sebenarnya sudah ada kesiapan. Jadi menetapkan ada KLB ini ada terdefinisi dalam Undang-Undang Wabah bahwa ada kasus baru. Kalau kasusnya luas, ini wabah. Ini kalau ada wabah dinyatakan oleh Menteri Kesehatan, lalu Kemendagri Menteri Kesehatan. Dari setelah itu kita melakukan identifikasi kasus, hitung kasus, analisis deskriptif, muncul kelompok siapa yang muncul, maka muncul itu seperti saya tadi bahwa kelompok berisiko adalah orang yang ini mati, kalau yang meninggal dunia, maka kita langkah bagaimana mengatasi bisa dengan komunitas tadi harus diisolasi juga. Lalu diuji hipotesis kalau ternyata bukti itu bisa menurunkan berarti bisa membuat langkah-langkah penanggulangan. Ini kasus contoh berupa begini, kasusnya bisa berbeda, bisa poin pada perhatian makanan poin, lagi sedikit waktu hilang. Nah, mak dari sini tadi sudah saya ceritakan sedikit tidak pindah. Ya. Nah, karena konfirmasi KLB kita dilakukan klaster. Ini bagaimana klaster lebih yang kalau klaster adalah meningkatkan melihat kelompok-kelompok tersebut siapa yang bertindak itu. Nah, kalau dilakukan tanpa intervensi, semua nanti akan sembuh sendiri, benar akan sembuh sendiri. Tapi akan terjadi orang yang sakit dan komplikasinya. Kalau kematiannya jadi misalnya 10%, kalau angka kesakitannya 2,2 per 200 juta, ada berapa juta yang kena, nanti akan makin tinggi, akan yang meninggalkan tadi. Jadi selama ini kita selalu diskusi, orang jangan sampai mati, tapi kita tidak pernah diskusi bagaimana orang jangan sampai sakit. Mestinya public health, mencegah orang jangan sampai ini adalah social distancing, cuci tangan. Ya. Nah, usul saya, strateginya itu adalah dengan pelacakan kontak. Jadi begitu ada case,
kita lacak semua yang kontak, kita vaksin rapid test, dengan rapid test positif kita masukkan. Nah, ketika diagnosis jangan tapi dilonggarkan karena kita mencari kasus yang banyak. Begitu ada kasus yang banyak, itu minta segera terselesaikan, sudah diatasi, outbreak segera terselesaikan. Karena kalau tidak, satu kasus tadi 2,2 dalam berapa hari akan dapat banyak kasus lagi. Tapi kalau kita sensitif, mungkin risikonya apa? Biaya besar. Nah, orang yang tidak sakit ketemu harus tes rapid yang harganya 500 dua kali. Tapi kan lebih baik itu daripada kita membiarkan kalau ternyata ada 2,2 kali ya tiap 10 orang kena tiap 100 orang kena 2, itu berapa risiko yang akan kena. Nah, usul saya suspek itu diisolasi. Orang yang probable, nah ini kita itu kurang dengan suspek itu ada macam-macam. Sebenarnya kan suspek harus diisolasi. Kalau dicari dilakukan screening. Kalau yang probable langsung perawatan lebih aktif pada konsumsi. Jadi artinya kalau orang yang confirm ya bisa dirawat saja. Karena mumpung kasusnya masih banyak. Kalau sudah banyak ya artinya yang diisolasi adalah lokasinya. Jadi isolasi Indonesia. Tapi kan banyak semua suspek. Makanya diisolasi. Tapi kalau masih sedikit kayak sekarang kondisi yang dicari di tempat. Ini kalau berhasil, nah akan meningkatkan menurut saya tidak ada. Ini orang yang punya kesempatan tidak jadi sakit, akan banyak orang yang sebenarnya potensi sakit dan secara bisa dirilisnya akan dimenimbulkan jangka. Langkah-langkahnya adalah non-farmakologi untuk farmakologi. Kalau kegiatan di fasilitas kesehatan, kalau ada di rumah sakit, kapasitas kalau kondisi sudah respirasi ditingkatkan, ruang perawatan ditingkatkan, ventilator, stafnya diperbaiki. Untuk menghindari paparan, bagi ada pasien kita harus lakukan perlihatan dilihat sementara, bagaimana apakah untuk penularan kalau ada perangkat pisahkan antara data sistem. Pencegahan untuk petugas standar izin dan lingkungan menggunakan aplikasi standar sesuai level dan lebih. Ini kalau di dunia ini angka-angkanya obat belum ada obat yang ada dan bisa nah satunya ada karena kondisi bukan di Indonesia ini tadi kan di Indonesia ada kelompok ODP, OP, PDP, OTG, tapi sebenarnya itu satu kelompok. Kalau suspek isolasi, kalau ada kasus probable kita lakukan screening perawatan. Kalau kasus betul tadi langkah-langkahnya kalau di Indonesia demikian. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Baik, Ibu, Bapak, dan Saudara semuanya, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari dua narasumber yang sangat luar biasa. Ya, dari sini kita bisa menanyakan dari sesi tanya jawab. Sebenarnya saya baca ini sangat banyak sekali, ya. Tetapi saya coba menyampaikan beberapa pertanyaan yang akan ditujukan kepada Dr. Rahmi dan Dr. Jalal. Ya, pertanyaan pertama, Dr. Rahmi, ya. Dr. Rahmi, dengar? Dokter Rahmi? Ya. Iya, oke. Pertanyaannya ya dari Saudara Rinaldi Utama, ya. Pertanyaannya adalah, apakah memungkinkan penularan dari manusia ke binatang peliharaan, kemudian menginfeksi ke manusia lainnya lagi? Dari manusia ke hewan itu mungkin pindah ke manusia lagi. Apakah memungkinkan, Dr. Rahmi? Pertanyaan kedua lagi, langsung ya. M. Robi, apakah ada efek samping dari penggunaan hand sanitizer yang berlebih digunakan? Itu dulu
Mohon dijawab, habis itu menuju ke pertanyaan berikutnya, Dok. Silakan, Dokter Rahmi. Ya, terima kasih. Saya jawab dulu pertanyaan. Sebelum saya jawab pertanyaan yang satu pertanyaan yang menanyakan apakah virusnya berbahaya. Ya. Okay. Kalau tanggapan saya sebenarnya satu. Kalau urusan berbahaya ya memang berbahaya. Tapi yang paling penting di sini bahwa virus ini adalah virus yang sangat cerdik. Dia bisa terbukti dari dia bisa menginfeksi kemana saja, berbeda dengan yang lain. Kemudian banyak sekali perubahan-perubahan baik dari WHO maupun CDC terkait virus ini, karena virus ini sangat berkembang. Ketahui bahwa belum ada satu data pasti baik itu epidemiologi baik itu terkait dengan patogenesis dan seterusnya yang terkait virus ini, karena virus ini masih terus berkembang. Jadi penelitiannya belum fix. Jadi sampai saat ini yang kita bicarakan adalah data saat ini. Nah, kalau pertanyaan apakah virus ini bisa menular ke hewan? Iya. Binatang peliharaan, kemudian dari binatang peliharaan pindah ke manusia lagi, Dok. Gitu. Ya, Oke. Yang saya bisa jawab yang pertama, yaitu apakah bisa menular ke hewan. Ini sudah ada beberapa penelitian, salah satunya di kebun binatang yang menunjukkan adanya penularan dari ke salah satu hewan, kalau tidak salah tiger ya, macan yang terinfeksi, dan setelah ditelusuri itu kena ada salah satu kipernya atau penjaganya yang juga positif. Tetapi kemudian apakah ada kemudian hewan yang terinfeksi tadi bisa menginfeksi manusia? Lagi kalau melihat dari gambaran yang saya tunjukkan di slide tadi, mungkin saja kemungkinan bisa. Ya. Tetapi belum ada, saya belum membaca. Mohon maaf atas keterbatasan saya. Yang jelas kalau hewan manusia ke hewan ada. Dan kalau yang macan-macanan, kucing-kucingan itu mungkin Mbak Ida lebih paham golongan apa tuh. Ya, baik Bu. Oke, selanjutnya Bu, ada efek samping penggunaan hand sanitizer yang berlebihan, Dok? Iya, nanti mungkin itu untuk talk show yang berikutnya ya, Dokter. Kalau gitu. Dokter ini. Oski yang akan membawakan. Oke, ini ya. Kami lanjutkan lagi. Apakah dari Pak Radianur, apakah COVID-19 menular ke manusia secara airborne disease? Apakah dikatakan yang aman minimal 1,5 meter, Dok? Kayak gitu. Iya. Ya. Okay. Sempat memang ada muncul di media yang mengatakan bahwa ada airborne transmission. Tetapi kemudian oleh WHO kemudian dianulir sendiri bahwa belum ada perpindahan melalui udara. Yang ada adalah melalui droplet. Nah, kemudian dari gambar yang saya cantumkan tadi memang ternyata terlihat bahwa yang mulai efektif untuk partikel yang ukurannya besar di atas 10 mikron itu yang lebih besar, itu jarak terefektifnya bukan 1 meter, malah 1,5. Dan itu kemarin saya ikut webinar yang salah satu pematerinya dari Amsterdam juga mengatakan kalau di Belanda itu social distancing itu mereka menerapkan bukan 1 meter tapi 1,5 meter. 1,5 meter ya. Masih menularkan 1,5 meter. Kemungkinan untuk terhirup partikel yang keluar, misalnya kalau orang hanya bersin yang tidak terlalu kencang atau baterai tidak terlalu kencang dengan ukuran partikel yang di atas 10 mikro. Berarti itu sebenarnya kalau kita bicara droplet itu sebenarnya yang paling kecil untuk ukuran droplet. Yang kita sebut dropletnya itulah di atas 10. Nah, 10 ya, Dok ya. Bukan kalau amannya memang di atas 1 meter. Kalau mendengar beberapa penjelasan dan dari gambar yang tadi di atas 1,5 meter, minimal 1,5 meter. Minimal 1,5 meter ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan, tapi saya alihkan dulu ya. Mungkin nanti bisa menjawab ya, Dokter Rahmi yang chat ya dari pertanyaan-pertanyaan beberapa saudara kita di sini ya, tolong dijawab. Kemudian saya akan melanjutkan ke Dokter Jalal dulu ya, ada beberapa pertanyaan dari Dokter Mutmainah, kemudian saya langsung ke Dokter Jalal ya. Assalamualaikum Dokter Jalal, mohon penjelasan apakah pasien yang sudah terkena COVID ya, virus 19 ini
dalam sistem imun tubuhnya bisa membentuk antibodi spesifik sehingga kemungkinan tidak akan terinfeksi lagi dengan virus yang sama, Dok. Dokter Jalal? Ya, itu kan mestinya pertanyaan ke Dokter Rahmi itu, karena hari ini. Dokter Rahmi, ini pertanyaannya ke Dokter Jalal. Secara nyata itu kekebalannya dia kan sudah berubah-ubah seperti yang diceritakan Dokter Rahmi tadi. Kebal ini dia dikatakan tadi virusnya pintar, jadi kebal saat ini makanya muncul kasus-kasus baru karena virusnya sendiri yang dia bisa mengubah gen kelompoknya. Terima kasih. Terima kasih. Mau mencoba menanggapi tentang antibodi. Ya, seperti saya sebutkan tadi, memang belum jelas mekanisme imunologinya. Tetapi kemudian memang muncul data adanya tidak tahu apakah itu reinfeksi. Yang jelas ada sakit lagi begitu di Wuhan itu sebagian sudah keluar tetapi masuk lagi dengan terdeteksi lagi. Nah, dari beberapa penjelasan yang pernah saya dengar dari beberapa webinar dikatakan bahwa memang antibodinya itu bervariasi. Dan ternyata seperti tadi dijelaskan Dokter Jalal yang terkait dengan antibodi kapan dia protektif, kemarin masih dari sumber yang sama kemarin, beliau mengatakan bahwa yang kemungkinan protektif adalah orang-orang yang bergejala, yang bisa membentuk antibodi. Ya, jadi mungkin pasien-pasien yang dirawat memang karena kenapa Dokter Jalal mengatakan bahwa dia lebih infeksius karena memang jumlah virusnya kemungkinan lebih tinggi, lebih banyak. Ya. Dan itu juga ternyata memicu respon imun yang lebih kuat. Kemungkinan ini terbentuk titer antibodinya lebih tinggi ya, Dok ya. Tetapi kemudian tidak ada lagi yang mengatakan, belum ada yang mengatakan bahwa antibodi itu pasti bisa melindungi. Itu. Ini masih dalam taraf masih diselidiki terus, penelitian terus. Belum fix seperti itu. Oke. Baik. Kemungkinan masih ada. Ya, masih terinfeksi mungkin. Ya, baik. Dokter Rahmi, Dokter Jalal, mengingat waktu ini sudah pukul 18 lebih 1 detik ya, atau bahkan lebih banyak lagi dan banyak pertanyaan yang belum dijawab, mohon ya mungkin bisa dijawab melalui chatting ya, atau juga ada pertanyaan juga dari Dokter Oski yang melalui YouTube ya, Dokter Oski. Dokter Oski. Oh, nggak mendengar panggilan saya. Untuk itu ya, karena waktu sudah melewati dan alangkah luar biasanya ya diskusi hari ini ya, pertanyaan-pertanyaan, pemaparan dari narasumber yang sangat luar biasa, memang berkompeten dalam bidangnya ya. Untuk selanjutnya ya, kami karena keterbatasan waktu sehingga COVID-19 Talkshow hari ini kita akhiri dulu dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan saya sebagai moderator dan mewakili narasumber serta panitia, mohon maaf apabila ada salah kata, ada pertanyaan yang belum terjawab secara langsung ya. Sebelum kami akhiri, kami sampaikan bahwa acara talkshow berikutnya yaitu pada hari Senin tanggal 20 April dan hari Kamis 23 April dengan jam dimulai lebih ya semua. Ya. Untuk selanjutnya kami ucapkan terima kasih, semoga sehat dan apa yang kita dapatkan hari ini sangat bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada talkshow berikutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.